semuanya. Masih pagi ya. Perkenalkan, kami dari Stiker Pertamina. Tahu Stiker Pertamina dari mana? Di Jalan Bintaro Raya nomor 10 Tanah Kusir. Kalau kalian tahu kuburan Tanah Kusir, di situ ada pom bensin. Pom bensin dekat kuburan Tanah Kusir. Nah, itu letak 200 meter dari pom bensin itu ada Jalan Limun Raya. Lokasi Stiker di seberang Jalan Limun Raya. Ya, jadi di situ kami ada beberapa program studi. Ya, kalau misalnya kalian berminat menjadi tenaga kesehatan, ada jurusan keperawatan baik perempuan dan baik laki-laki, dan ada program studi gizi, ya. Serta satu lagi itu adalah radiologi yang tugasnya di rumah sakit itu foto ronsen, ya, dan pemeriksaan kemudian yang kaitannya dengan mesin yang besar, ya, seperti MRI, memeriksa dalamnya jantung, organ-organ dalam. Itu namanya radiologi untuk teknik radiografi dan radiodiagnostik. Ya, kalau lainnya ada program 3, program 4. Perawat itu ada perawat S3 dan perawat S1. Sebelumnya ibu perkenalkan diri dulu, nama ibu Devi, ya. Kakak ini namanya Kakak Sarah, tingkat 3, D3 keperawatan. Nanti kalau lulus bergelar ahli maja keperawatan. Ya. Nah, hari ini ibu akan menjelaskan tentang anemia. Ada yang harus tahu anemia itu apa? Ya, apa? Kurang darah. Ya. Jadi kalau bahasa umum di masyarakat itu mengenalnya dengan istilah kurang darah. Jadi darah yang ada di dalam tubuh kita, ya, itu kandungannya ada yang berkurang atau di bawah nilai normal. Ya, makanya istilah umumnya dikatakan kurang darah. Ya. Nah, kalau kalian dulu udah pelajari belum tentang apa aja isi dari darah? Ada sel darah merah, sel darah putih, terus ada yang dikenal dengan satu lagi keping darah. Ya, keping darah. Kalau keping darah itu yang umum adalah trombosit. Trombosit, kalau misalnya kalian pernah keluarganya ada yang menderita DBD, ya, DBD, terus dikatakan di situ trombositnya turun gitu. Karena salah satu gejala dari DBD tahu, demam berdarah yang gara-gara digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ya, jadi Aedes aegypti itu hanya perantara, ya. Di dalam tubuh atau air liur dari nyamuk Aedes aegypti ada virus dengue istilahnya. Nah, di sini yang diserang kalau pada DBD ada trombosit. Tadi kayaknya kalian kenal ya sel darah merah, tadi cepet tuh sebutnya. Ya, sel darah merah. Terus satu lagi sel darah putih. Nah, sel darah merah yang menjadi salah satu komponen penting, ya, yang pada kasus anemia yang menjadi sorotan. Ya, nanti kalau kalian lanjut di SMA, kalian akan lebih detail lagi mempelajari tentang darah. Yang tertarik di bidang IPA siapa? Ya, bagus. Ya, jadi IPA itu, ya, salah satunya pelajarannya biologi. Nah, biologi selain mempelajari tentang hewan-hewan, jelas kita lah ya manusia. Ya, biologi tubuh yang mempelajari komponen tubuh manusia. Salah satunya apa? Darah. Kalau kalian coba-coba menyayat tubuh kalian, ya, yang keluar merah-merah, darah namanya, ya. Oke, sekarang tadi kalian udah sempat baca dikit-dikit ya materinya yang ada di grup. Makanya kalian bisa jawab kurang darah, gitu kan? Nah, kurang darah pada kondisi anemia
Yang kurang itu apanya? Bagian dari sel darah merahnya. Apanya dari sel darah merah? Hemoglobin. Hemoglobin atau nama lainnya singkatannya Hb. Kakaknya akan melakukan pemeriksaan Hb, cuma ini alatnya masih OTW ke sini ya. Jadi kalian nanti akan dilakukan cek Hb. Cek Hb itu parameter untuk menentukan kalian kurang darah atau tidak. Ya. Jadi Hb itu nanti dilakukan pemeriksaannya ya dengan dilakukan penusukan di jari-jari salah satu jari kalian ya, seperti kayak di senang gitu ya. Ya menggunakan ada istilahnya dia seperti pena gitu ya, pen ya. Jadi kalian disengat itu nanti keluar darah ya, karena kalian disuntik ya, dilukai gitu ya. Nanti darah yang keluar diteteskan ke sticknya. Tidak berapa lama kalian akan mendapatkan hasil dari Hb. Nah, Hb ini berfungsi sebagai ya, karena dia menjadi bagian dalam sel darah merah. Hb itu ya, dia fungsinya untuk mengikat oksigen. Ya, Hb itu ada hem dan globin, hemoglobin, ya, gabungan dari hem dan globin. Nah, salah satu fungsi dari Hb mengikat oksigen. Kalian bayangin kalau ternyata nanti hasil Hb-nya itu di bawah normal. Jadi bagaimana kondisi oksigen kalian? Kurang. Makanya dikatakan jadi kurang darah. Walaupun Hb-nya ada nih cukup, ya, secara sel darah merah kalian cukup nih. Tapi ternyata ya mengangkut oksigennya kurang karena Hb-nya kurang. Dampaknya apa? Seperti gejala-gejala kurang oksigen. Gimana sih rasanya kalau kalian kurang oksigen? Pernah nggak ngerasain ada di kondisi yang sesak banget sehingga kalian kurang intake oksigen, apa ya istilahnya ya, kecukupan ada oksigen kalian jadi rendah ya, jadi nggak adekuat, nggak cukup ya. Kenapa lagi upacara terus panas banget, kalian merasa tuh kalian lemas gitu karena dan mengantuk ya nggak? Nah, itu salah satu hal-hal ya diakibatkan karena oksigennya kurang. Oke ya. Nah, di sini kalau dilihat dari slide yang ada, slide nomor 2, dikatakan di situ, anemia adalah gejala dari kondisi yang mendasari seperti kehilangan komponen darah, elemen tidak adekuat, kurangnya nutrisi, ya, kurang nutrisi yang dibutuhkan untuk sel darah merah, sehingga pengangkut oksigennya turun, ya, atau si Hb tadi. Nah, di slide nomor 3 dikatakan di sini ya, menunjukkan rendahnya hitungan sel darah merah dan kadar Hb dan Ht-nya. Ya, anemia sendiri adalah berkurangnya hingga di bawah nilai normal dari sel darah merahnya. Ya. Nah, di sini jika dilihat dari slide nomor 4 ya, dikatakan bahwa anemia itu ternyata adalah kelainan hematologik yang paling sering dijumpai pada masa bayi dan anak-anak ya. Mohon maaf ya, kalian masih dikategorikan sebagai anak-anak ya. Umur kalian masih 14 tahun. Kriteria anak-anak 0 sampai 18 tahun. Ya, jadi kriteria anak-anak itu 0 sampai 18 tahun. Jadi, mohon maaf kalian masih dikategorikan, bukan mohon maaf ya sebenarnya ya. Ibu di sini mau menjelaskan bahwa
ya tumbuh kembang anak-anak ya seperti kalian masih sangat banyak membutuhkan nutrisi. Jadi hindari ya pembatasan makanan-makanan yang berlebihan. Ayo, siapa yang suka diet berlebihan? Ya, diet itu bagus ya karena diet itu definisinya adalah pembatasan makanan sesuai dengan kebutuhan. Tapi arahnya itu harus pengelolaan makanannya itu ya harus pengelolaan makanan sehat. Ya, bukan berarti tidak makan sama sekali. Makannya sesuai dengan kebutuhannya. Gitu ya, misalnya berat badannya berapa nih, gitu kan? Nah, asupan kalorinya ya kira-kira jangan sampai terlalu kenyang banget. Dan juga komposisi ya kalian harus perhatiin. Terlalu banyak minuman manis itu mengenyangkan, tapi nutrisinya rendah. Contoh apa? Boba, Thai tea, teh itu memberikan tenaga memang, tapi dia nutrisinya rendah. Boleh ada yang gantian sama itu gak? Siapa mau gantian? Ya, Christian kemari mau ya. Ya, jadi di sini ya. Oke. Ya, gantian ya. Jadi di sini ya makanan-makanan dengan ya gula yang tinggi, contoh boba, teh pucuk, teh dan bukan merek ya, teh ya, es teh gitu kan, dan minuman manis lainnya ya kecuali susu. Kalau susu itu kandungan susunya diperhatikan, itu hanya menimbulkan tenaga aja, tapi tidak kaya akan nutrisi. Ya, balik lagi makanan sehat itu terdiri dari 5 bintang karbohidrat, kemudian buah, sayur, proteinnya nabati dan hewani. Ya, jadi semua harus kalian konsumsi setiap harinya walaupun sedikit-sedikit. Ya, kalau hanya gula itu masuknya ke dalam golongan atau kelompok karbohidrat. Ya. Jadi kalau kalian mengkonsumsi hanya gula, dampaknya apa? Nih, kayak ibu. Ya, dampaknya apa? Kegemukan. Ya, itu harus kalian perhatikan ya, karena ini bisa mempengaruhi ya kandungan hemoglobinnya. Ya, hemoglobin itu dipengaruhi oleh makanan-makanan seperti buah, sayur. Ya, jadi kalau kalian mau meningkatkan HB, salah satunya adalah dengan mengkonsumsi buah dan sayur. Ya, sayur yang berwarna hijau, ya, dan juga yang berwarna merah juga bagus, seperti bayam merah, ya. Lauknya, ya, itu juga bagus ya, yang berwarna merah segar, seperti daging, ati, ya, itu bisa meningkatkan HB. Buah-buahan salah satu yang pernah ibu teliti adalah vitamin C, ya, yang cukup tinggi atau cukup cepat itu adalah buah jambu merah, ya, jus jambu merah itu yang sangat bagus untuk meningkatkan HB, ya, selain juga untuk vitamin C, ya. Nah, ternyata di sini di slide nomor 5 dikatakan bahwa ya HB-nya turun itu karena perdarahan. Nah, kalau perempuan selalu perdarahan setiap bulan, ya, makanya di sini perempuan lebih beresiko anemia karena darahnya selalu keluar tiap bulan, yaitu apa? Menstruasi. Ya, jadi kalian perempuan ini ya lebih harus mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa meningkatkan HB, gitu ya. Kemudian di sini ada yang kanker sumsum tulang, ya, sumsum tulang
kalau kalian tahu nanti pelajari ya di tingkat yang atas. Salah satu lokasi organ tubuh di mana produksi darah adalah sumsum tulang. Kalau kalian suka ngesep-ngesepin tulang ayam, nah itu sumsumnya itu ya itu memang bagus untuk salah satunya meningkatkan pembentukan sel darah ya. Jadi di sini lokasinya di tubuh kita pun di situ ya. Nah terus kemudian ada lagi hal-hal lain ya, defisiensi nutrisi. Jadi buat kalian yang nggak suka minum vitamin, nah ya udahlah makannya dikit, dibatas-batasin, kalian tidak mengkonsumsi vitamin, itu jadi tambah sedikit jumlah HB-nya ya. Ada di sini vitamin C atau tablet penambah darah, dikasih tidak dari sekolah? Ada ya. Nah itu jadi salah satu program pemerintah untuk meningkatkan HB pada siswi ya. Oke, kita langsung masuk. Slide-nya adalah slide 7 ya. Jadi dalam hal ini ya, untuk anemia itu sendiri gejalanya itu hipoksia atau oksigennya rendah, puncak. Siapa yang suka pingsan kalau lagi pacaran? Nah, salah satu penyebabnya adalah anemia. Lemes 5L, lemah, letih, lesu, lelah, lunglai. Ya, ganggu Bu. Saya banget ngerti sih Bu apa yang dijelasin. Hati-hati, jangan-jangan kekurangan HB ya. Makanannya tidak terjaga nutrisinya. Paham? Ya, karena kebutuhan kalian tuh masih banyak. Kalian itu masih terus bertumbuh sampai 18 tahun. Jangan sia-siakan usia kalian yang masih sangat muda ini. Ya, karena kalau ibu tuh yang ada jatuhnya ke lemak. Kalau kalian jatuhnya ke badan, ya badannya jadi tinggi, ya apalagi kalian tambah dengan olahraga gitu kan. Dan juga kebutuhan nutrisi otak, ya dan organ lainnya tercukupi, ya. Ingat itu masa depan kalian, ya karena usia anak-anak tadi sampai berapa? 18 tahun, 4 tahun lagi, ya. Jadi harus dijaga supaya tumbuh kembangnya optimal. Nah, gejala-gejalanya nih ya di slide nomor 8. Fisik kalian jadi menurun, ya, gampang lelah, gampang capek, ya, gurunya lagi ngajarin bawaannya ngantuk, hati-hati gitu ya. Badan kurus, kemudian saraf-sarafnya menjadi lemah, ya karena kekurangan oksigen. Kognitifnya juga lemah, daya tangkapnya rendah, menyelesaikan soal lebih lama, pahamnya dalam pelajaran juga lama. Hati-hati di sini pengaruhnya kepada prestasi belajar. Ya, jadi nggak sepele kan? Karena masalah cuma nutrisi dan HB ternyata merembet ke mana-mana. Nah, di sini tadi ya gejala-gejalanya 5L tadi, ya kalian perhatiin betul tuh. Aduh, saya jangan-jangan tuh saya gampang lupa ya. Kalau pelajaran olahraga tuh kayak mager banget. Ya, kayak kurang tenaga dan kepala terasa melayang, ya lemes gitu ya. Nah, komplikasinya nanti ketika kalian sudah dewasa, kalau HB-nya terus-menerus rendah, ya bahayanya ketika kalian program kehamilan, ya, karena nanti kalian akan menjadi wanita anemia, ya, kemudian melahirkan anak yang anemia. Buat yang laki-laki, prestasi belajarnya menurun,
baik itu di akademik atau di kelas dan non akademik di luar kelas, ya, karena olahraga mager, ya kan. Terus kemudian kumpul-kumpul mager, di kelas lelah gitu, paham nggak maksudnya? Ya, bawaannya mageran karena oksigennya memang kurang. Fungsi dari oksigen itu ibaratnya api di dalam kompor. Api gunanya untuk apa? Kalau kamu masak, memanaskan, terus mematangkan. Bahan baku udah ada nih, ya di dalam buku kalian bahan baku ada. Tapi kalau masakannya itu tidak diolah, tidak dimasak oleh api, apa yang terjadi? Bisa dinikmati nggak? Tidak. Paham maksudnya? Oke, ya. Nah, cukup slide-slide-nya sampai kepada penata laksanaannya di slide 14. Tidak semua ibu sampaikan buat kalian karena itu ada materi-materi yang kalian belum bisa pahami, ya. Jadi di slide 14 itu ada penata laksanaannya yang paling umum, ya. Umum itu artinya di masyarakat adalah konsumsi tablet penambah darah. Kalau obat-obat yang dijual itu contohnya apa? Penambah darah yang suka ada lambang darah itu Sangobion, yang suka ada iklannya dia lemon terus warnanya pucat gitu, ya, Sangobion, ya. Kalau yang dari sekolahan, ya, itu boleh diminum sesuai dengan anjuran yang ada, ya. 1 hari 1 kali setiap ya, oke. Sekian dari ibu, ada pertanyaan? Ya. Ada? Tidak ada. Apakah bisa dipahami penjelasan yang ibu sampaikan? Sudah? Tahu apa yang harus dilakukan setelah ini? Tahu, ya. Baik, alhamdulillah. Ibu cukupkan saja penyuluhan kesehatan tentang anemia, ya. Semoga bisa dipahami semuanya oleh kelas 9D SMP 235. 9D ya? 8D. Ya, SMP 235. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.